kamera naon, kamera mito lain. Tuh. Tong cek jaringan wae teh goblok. SBA ini seperti apa ya? Tai sama kentut sama gue nih. Kita selalu iya enggak sih? Virgi Stronger TV. Woi, jangan gua. Lain. Lain program tanya. Lain. Program dua pura tuh seteh. Gua mah, woi. Jadi kameranya bagus ya. Pakai HP, lu pakai HP ya? iPhone eta anjing main deh. Sombong. Sombong amat ya. Eta kamera naon, kamera mito lain. Advan. Ayo buka tuh seteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 29 Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu, kebetulan lagi masa pandemi corona ya. Jadi kita melakukan podcast virtual bersama the one and only. Here is it. Virgi Stronger is in the house. Alright, that's right, motherfuckers. Gimana? Kumaha. Mana aik naon di dia? Hah? Aik naon di dia mana? Tenyaho aing euy. Teu pararugu sih gara mah ieu. Bang, kabar sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah, rabbil alamin. Teman-teman SBA di sana gimana? Alhamdulillah. Selama corona masih gimana, Bang? Ya paling begitu. Kami melewati masa-masa pandemik corona ini dengan barber calling. Karena dengan himbauan dari pemerintah untuk PSBB, otomatis itu berdampak pada usaha-usaha kecil menengah seperti barbershop dan usaha lainnya yang membuat kami harus tutup sementara seperti itu. Masih tutup ya berarti? Untuk saat ini buka, cuma dibatasi barber yang settle. Jadi untuk menghindari adanya penumpukan massa gitu kan. Penumpukan orang di shop. Jadi dibatasi barber yang settle hanya 2 hari everyday-nya. Setiap harinya cuma 2 barber. Hah, setiap untuk hari full team cuma 4 barber. Hah? Oh, cuma gimana? 2 orang. Satu. Iya, 2 barber. barbernya ya. Barbernya nih, ini for your information. Barber itu ada tukang cukur. Barbershop, tempat cukur rambut. Jadi jangan salah mengartikan barber itu tempat cukur rambut. Jadi Iya. kami menyebut tukang cukur, para praktisi rekan sejawat itu sebagai barber. Oh, oke, siap. Jadi bukan barberman, bukan? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia dengan barber aja artinya sudah tukang cukur. Udah cukup. Kenapa harus pakai man? Kamu bukan superhero like Superman, Iron Man, whatever fuck you say, I don't care, right? Jadi gitu, cukup barber aja kami sudah representasi dari tukang cukur. Oh iya. Oh kenapa sehari 2 itu karena biar nggak menumpuk ya? Ya menghindari adanya penumpukan massa lah gitu. Apalagi kalau misalnya Virgi Stronger yang standby, buset, fansnya bang. Wait. Gila, Strongers. Fanbase lu namanya Strongers bukan bang? Gimana? Fanbase lu? Fanbase gua? Fanbase orang arana orang-orang kuat. Jadi buat apa? Buat selama si corona ini lu jadi ngebuka barber calling ya? Barber calling, that's right. Karena dengan pemberlakuan PSBB yang dimana barbershop harus tutup, ya kan? Dan pembatasan barber juga yang stay di barbershop, otomatis nggak semua customer juga mau untuk keluar rumah cukur rambut gitu kan. Beda ya, gue buat program movement barber calling aja gitu kan. Ya ada aja sih. Malah di sini memang kalau bisa dibilang momentum yang pas gitu. Karena nggak ada orang yang mau, orang rata-rata di rumah aja gitu kan. Jadi kayak tagline-nya, kamu di rumah aja, biar aku yang ke rumah cukur rambut kamu. Gitu. Tong cek jaringan wae seteh goblok. Tapi macam-macam customer selama barber calling itu gimana, Bang? Pastikan iya macam. tarif Oh berarti beda. ini mengenai pengalaman experience. Ya, Saat barber calling ya.
Gue kalau cerita ini panjang banget, tapi seru sih diceritain saat barber calling itu kayak gimana, ya kan? Ntar tunggu. Ada chatting anjing, saha ya? Ntar tunggu. Bang berubah bang, muka lu jadi tengkorak. Dah. Gimana? Muka lu jadi tengkorak bang. Nah. Dah. Nih, gue ceritain pengalaman waktu barber calling. Seru sih, karena orang yang datang untuk gua cukur itu mempunyai latar belakang kehidupan sosial yang berbeda-beda. Ya kan, kayak misalnya datang dapat callingan dari orang yang cukup ada lah, elit cenah. Elit global bukan bang? Lain goblok ya. Lain pokoknya orang loba duit lah, pokoknya orang suginya. Pokoknya gitu. Ya kan? Datang ke rumahnya gede. Ya kan? Rumahnya gede. Namanya orang kaya nih. Baru datang ke rumahnya, pintunya dibuka, aromanya udah beda. Lu pernah ngerasain nggak datang ke rumah orang kaya? Dibukain pintunya aja lu belum masuk. Dibukain pintunya aja nih, aromanya udah beda. Coba rumah kita. Dibuka pintu, baunya daun bawang. Iya nggak? Iya, begitu experience-nya, ya kan? Terus juga selain Bang, sinyal lu jelek ya? itu Gini nih. ketemu orang yang berbeda-beda setiap harinya, ya kan? Karena yang tempat gue tinggal aja, tapi ada yang penting ayam pemasukan lah. Iya gitu. Dengar gak tadi gue ngomong? Gue tadi macet-macet ya? Iya, sinyal lu Apa? jelek kayak muka lu. Aji. Tapi pengalaman yang berbeda sama di barbershop apa bang? Selain pastinya kan lu datang ke rumah langsung kan? Ya pastinya apa lebih feel and intim? taste lah. Ya pastinya kedekatan customer lebih ya. Kedekatan customer kita lebih intens karena yang biasanya interaksi hanya saat barbering atau saat nyukur. Tapi kalau barber calling itu setelah barbering lu masih bisa menjalin hubungan interaksi yang baik dengan customer, kayak misalnya udah selesai nyukur masih kita minum sebentar, ngopi, ngerokok, ngobrol kayak gitu, lebih deket lah. Makanya kalau gue orang mau lihat kayak gimana kegiatan gue saat barber calling, you can visit on Virgi Stronger TV YouTube channel, right? Asik. Kayak gitu. Tapi bang, buat barber calling lu tuh tarifnya berapa bang? Range-nya? Emang harus disebutin ya? Enggak, range-nya aja. Tapi kalau nggak mau disebutin juga nggak apa-apa. Siapa tahu kan gua mau range-nya yang pasti beda sama di barbershop kan? Oh iya jelas, nggak mungkin kita bisa samakan. Karena gini loh, ini buat mungkin ada teman-teman barber juga yang nonton, supaya tahu kayak gimana sih untuk memulai menjadi barber calling gitu kan. Karena nggak bisa, maksudnya beberapa hari lalu saat gue memulai movement ini, banyak juga beberapa barber yang inspiring untuk melakukan movement semacam ini. Iya mak, artinya mereka juga pengen coba gitu kan, jadi barber calling gimana. Gue cuma kasih sedikit masukan, dan sebenarnya barber calling itu ada harusnya diregulasi gitu. Baiknya standar price-nya berapa. Cari patokan utama kelas premium barbershop tertinggi di daerah tempatmu tinggal. Contoh misalnya untuk daerah Tangerang ini, range harga untuk price premium barbershop paling tinggi berapa? 80.000 atau 100.000 ya. Kita buat mulai dari 100 sampai 125.000 atau 150.000 something, itu namanya hak prerogatif masing-masing barber. Yang pasti ya kan, kuncinya harus di atas harga kelas premium barbershop kalau untuk barber calling ya. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Sebenarnya kan dengan di bawah atau setara dengan kelas premium barbershop pun, sebagai si barber calling kamu tetap diuntungkan, maksudnya tetap nggak ada masalah gitu, nggak ada yang dirugikan. Tapi untuk menjaga kesan eksklusif
Untuk menjaga kesan eksklusif, sebagai barber calling kita harus di atas price dari kelas premium barbershop gitu. Karena kalau misalnya harganya sama dengan kelas premium barbershop atau di bawahnya bahkan, ya kesan eksklusif itu hilang. Kalau dengan harga sama, mendingan si tukang cukur itu pasti semua bakal memilih, si customer itu pasti semua bakal memilih untuk barber calling, ya nggak sih? Contoh gini, harga sama 100.000 barber calling dengan barbershop premium sama 100.000. Si customer jadi berpikirnya pasti, sama-sama 100.000, gue mending yang lebih efisien dong, panggil yang bisa ke rumah, ya nggak sih? Nah maka dari itu, untuk menjaga kesan eksklusif, regulasinya, standarnya kita harus di atas kelas premium barbershop gitu. Tapi kan pasti ada beberapa customer yang nggak paham bang kayak begini-begini, ya nggak sih? Karena kan gue pernah ngelihat banyak. Karena gue pernah ngelihat di beberapa instastory lu yang agak nyentil customer yang bang tarik goblok berapa? Anjing 25.000 goblok kan. Naon setelah 25.000 barber calling anjing paling digunting saka dong orang. Ya bensin lu aja kayak cukup kayaknya bang. Makanya. Tapi kayaknya lu lagi kena corona ya bang? Hah? Lu kena corona ya? Enggak, bukan. Gua tuh punya hidung yang sensitif. Kalau kena debu dikit mudah bersin. Sombong. Tapi ya gitu. Tadi gimana pertanyaan bang? Saudara Manarul? Gimana cara mengedukasi customer bang? Maksudnya kan Bang Ruli katanya pernah bilang. Nggak perlu diedukasi. Customer yang datang dengan kasus seperti itu gue nggak pernah edukasi, biarin aja diemin. Hilang juga kesan eksklusif lu. Iya. Diedukasi mau ngapain? Ada yang nawar aja gue tinggal. Kayak contoh nih. Iya bener, gue bukan sombong. Kalau lu mau menjaga kesan eksklusif sebagai barber calling, yang kayak gitu biarin aja. Wasting time, edukasi itu wasting time. Mereka nggak akan ngerti. Ya kan? Mereka tuh instan. Artinya yang memilih lu untuk jadi, maksudnya yang memilih lu untuk datang panggil cukur ke rumah, ya kan? Artinya dia udah tahu lu. Gitu. Dan dia udah percaya lu. Nggak perlu edukasi itu, nggak perlu wasting time. Demi Allah wasting time, nggak perlu di. Contoh nih, ada satu peristiwa juga nih, yang datang kayak kemarin lu bilang 25.000. Gue nggak pakai banyak omong, tinggal aja udah bikin gondok doang. Kalau lu ladenin bicara gitu, edukasi apalagi nggak penting lagi. Orang semacam ini dengan ya pola pikir yang masih di bawah kita orang nggak akan kena, ya kan? Akan buka-buka waktu, buang-buang waktu kan gitu. Gak nyampe ya malahnya. Ada juga yang datang kayak gini, Mas bisa panggil rumah bisa, rumahnya di mana? Gue tanya gitu, di sini. Berapa price? Sekian. Oh sekian ya, kirain bisa sekian. Gue bilang, oh kalau nggak jadi nggak apa-apa. That's it, selesai. Nggak perlu, jangan kayak orang susah yang saking dikejar-kejar ya, nggak usah kayak gitu. Selagi lu punya ikhtiar yang cukup, bakal dikasih aja, ada jalan rezeki kayak gitu. Tapi kan itu berarti emang salah satu cara ngejaga si eksklusif itunya kan? Iya benar banget. Yang gue jaga sih itu ya, benar. Tapi sepenglihatan lu, banyak nggak sih yang barber calling juga? Banyak banget. Dari mulai barber calling versi independen, individu yang di luar dengan barbershop, ada juga yang bersama barbershop, yang ngerti nggak lu? Ada yang membawa namanya sendiri, ada yang membawa nama barbershopnya gitu. Banyak. Kalau yang lu lakuin membawa barbershop atau nama lu sendiri? Enggak lah, bawa nama Stronger lah, Stronger Company ya gitu. Tapi gini bang, gue kan salah satu subscriber Stronger TV nih. Di sana gue ngelihat maksudnya aktivitas barber calling lu yang istilahnya lu banyak nyukurin bukan orang biasa bang. Ya sik bang. Bener ini terakhir aja kalau nggak salah ya, kalau misalnya nggak salah terakhir lu update tuh lu lagi nyukurin kembaran gua tuh, Rio Dewanto. Experience apa bang, maksudnya itu kan nyukurin orang kayak gitu kan maksudnya ya, mungkin untuk lu udah biasa lah, tapi untuk barber lain kan mungkin agak tegang atau gimana tuh bang. Gimana bang? Biasa aja sih. Maksudnya kalau soal ketegangan, karena bukan sombong atau gimana, gue udah biasa hadir di depan umum, audiens ya kan. Jadi kayak gitu, maksudnya rasa nervous tuh biasa aja. Paling apa ya? Nggak ada sih, biasa aja lah pokoknya, kayak gue ketemu orang biasa gitu kan. Bahkan mereka yang
biasa lihat di TV tuh kayaknya, woi, apa namanya, jaim, jaga image. Ketemu ada aja yang gacor, yang malah buka-buka ada segala macam. Lebih luas. Santai aja. Gitu. Mereka Gue nggak ngerasa kayak sama orang lain, intinya gitu aja biasa. Jadi intinya mah tetap harus jadi diri sendiri Kurang ya bang. ngerokok namanya. Kajen santuy. Udah nggak ngerokok AdSense gue mah ngalir. Cuma Pengen pokok. Terus gini bang, goblok. Ada kemungkinan nggak bisnis barber calling ini setelah corona bakalan terus jalan? Sebelum adanya pandemik pun barber calling ini ada. Betul, memang betul. nggak sebegitu banyak seperti saat pandemik ini. Ya kan? Cuma kalau dikatakan untuk serius barber calling, ini nggak menjanjikan. Kenapa? Memang kalau bisa gini loh, memang kalau bisa dibilang saat gua melakukan movement ini, si barber calling ini ya, apa namanya, untuk segi penghasilan memang jauh di atas. Jauh di atas price gua maksudnya jauh di atas penghasilan gua saat di barbershop gitu. Ya kan? Apalagi ditambah dengan beberapa customer yang latar belakangnya public figure dan influencer kayak gitu kan. Itu makin menambah lagi. Tetapi ini nggak bisa dijadikan apa namanya komoditas utama. Benar-benar komoditas utama, benar sekali. Jadi maksudnya diandelin ini setelah pandemik, gue pengen barber calling aja nggak? Karena gini loh, apa namanya, menjadi barber calling itu sifatnya tidak seproduktif seperti di barbershop. Kalau di barbershop sesepi-sepinya, lu orang pulang masih bisa bawa duit, ngerti gak? Nah, kalau misalnya di barber calling, lu bisa 3 hari, 4 hari kosong, nggak ada callingan. Gue pernah ngerasain itu saat dimana barbershop gue tutup, lagi padat banget, satu hari bisa 3 tempat, 4 tempat kayak gitu. Nah, pas lagi kosong, nggak ada callingan, 3 hari lu bisa nggak ada megang orang sama sekali kayak gitu. Jadi artinya produktivitasnya berbeda dengan di barbershop. Tapi kalaupun sekalinya ada, dia bisa nutup penghasilan lu yang 3 hari kosong, beberapa hari kosong kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya sampai sini? Iya kayak gitu. Jadi kalau ditarik lagi secara akumulasi penghasilan akan sama aja sebenarnya. Ya tinggal lu orang bagaimana bisa manage keuangan dengan baik kan gitu. Lalu di lain sisinya nilai plus dari barber calling ini lu jadi semakin fleksibel dengan waktu. Nggak terikat waktu, benar nggak sih? Ya kan, nggak terikat waktu. Kalau di barbershop lu harus wake up early in the morning ya kan, jam 9 pagi lu udah harus siap dan berangkat kerja, jam 10 shop it's open, right? Jadi terus tutup jam 9 malam, hampir 12 jam lu bekerja sebagai barber di luar. Nah kalau menjadi seorang barber calling, lu fleksibel karena jam nggak ada aturan. Tapi yang harus diperhatikan di sini, konsekuensi yang harus diterima sebagai barber calling itu adalah lu orang harus siap di kontak kapan aja. Ya, mau pagi banget, mau malam banget lu harus siap. Karena kalau lu menolak itu, sometimes ada customer yang datang dengan bisa potong nggak jam 8 pagi? Wah nggak bisa sih, tapi belum bangun. Fix hari itu juga customer lu kan pergi. Dia kan nyari referensi lain. Benar nggak? Itu pernah gue alami. Contohnya gini, cuman gue telat bales. Emang saat itu lagi padat. Cuma telat bales, dia udah lari ke orang lain, gitu loh. Nah, artinya yang bisa ditangkap di sini sebagai barber calling lu harus siap di kontak kapan aja. Mau pagi banget, mau malam banget, gas terus. Gue pernah sampai pagi keadaan lagi bulan puasa kemarin. Jam 7 pagi. Ini anjing gue jarang banget bangun pagi, ngapain bangun pagi kan ya kan? Jarang banget pokoknya, habis subuh aja langsung tidur. Tapi harus diterima karena kalau lu tolak dia akan lari ke yang lain. Malam banget ya gas terus kayak gitu. Konsekuensi nilai plus dan minus menjadi barber calling dan menjadi barbers yang stay di barbershop. Seperti itu saudara Ruli dan saudara Robi. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah barber calling dan barber, kasih tepuk tangan lah tuh saya. Nanti diedit gitu. Ya kuma. Ini bang, tapi kan bicarain tentang masalah barber calling dan barbershop dan barberan bang.
skena barber sendiri di Indonesia ini gimana bang? Industrinya nih. Sekarang Industrinya makin ya berkembang begitu, apa masih- gimana? Masih terus berkembang. Masih terus berkembang. Persaingannya gimana? Persaingannya masing-masing. Kalau orang mah sabodo teuing mau ngapain lah biarin aja. Yang penting gue punya kayak istilah tagline yang maksudnya pedoman Hmm. berupa Nah itu yang mahal itu ya. stop. Itu maksudnya Apa? Gimana? yang bikin lu eksklusif tuh itu kan. Pedoman hidup. Stop speaking, start cutting. Artinya berhenti berbicara, mulai berkarya. Jadi Tapi kalau kan lu bahasa ngomong mulu. Hah? Tapi kan lu ngomong maksud mulu. maksud gua gini, berbicara dalam konteks yang make sense ya. Karena yang gue bisa lihat di industri kita saat ini, lu bahasa Indonesia aja belum lancar, segala ngomong apa namanya bla bla bla, caption tai kucing. Maksud gue berhentilah, lu banyak bicara ya kan, keluarkan dengan your movement and your create, you know, kayak gitu. Jadi kedua gitu, Robert. Tapi Terus kalau gimana? Enggak lu dulu. Gue sih mau ke basic sih bang sebenarnya. Kan gue kenal lu tuh di ini ya, di apa? Bumi. IPE. Alright. Nah lu tertarik naik ke jadi barber itu gimana ininya? Wah ini berarti cerita latar belakang nih. Iya balik ke belakang. Kita mundur lagi nih. Mundur lagi. Jauh nih. Mundur jauh banget. Memang SBA ini seperti apa ya? Tai sama kentut sama gue nih. Kita selalu iya nggak sih? Beriringan jalan bareng ya nggak sih? Ya pokoknya SBA nih, teman-teman SBA udah tahu banget lah Virgi Stronger awal mulanya kayak gimana. Ya kan? Cuman mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu. Tapi kan Virgi Stronger pernah tidur di base camp SBA di atas kardus. Tidur bareng kardus ya. Aduh, abis mural tuh. Jadi kalau dibilang awalnya kenapa gue bisa jadi barber ya karena berawal dari kecintaan terhadap pomade. Kecintaan terhadap pomade mengalir begitu aja ya jadi barber. Jadi itu alhamdulillahnya dimudahkan dari situ. Apa namanya? Gua yang namanya pengertian terhadap industri barber, maksudnya mudah untuk memahami teknik nyukur dan lain sebagainya, itu dimudahkan karena punya bekal berupa paham terhadap pomade gitu. Dari menggunakan, dari user. Setidaknya dari intens menggunakan pomade gue jadi mengerti gitu. Untuk jenis rambut kayak gini cocoknya pakai pomade ini. Kalau yang keriting cocoknya pakai pomade ini. Ya kan? Jadi kayak punya bekal dari situ, terus ngalir. Yang awalnya orang tahu gue pakai pomade, terus dia tertarik untuk mau pakai pomade juga dong, pengen kayak lu dong, enak tuh rambutnya kelihatan basah mulu. Kalau saat itu orang masih belum begitu aware dengan pomade ya, orang masih belum begitu banyak tahu, lu pakai apaan sih, kok rambut lu bisa basah terus kan gitu, ya nggak? Waktu pertama kali happeningnya pomade kan masih yang wet look, yang kilap, ya kan, yang basah lah pokoknya gitu. Ya orang nanya begitu, lu pakai apaan sih Gi, kok bisa basah terus rambut lu? Gue jelasin nih pakai pomade gini. Nah dari situ gue lihat, wah ini ada peluang bisnis ternyata di sini ya. Dari daya tarik orang, ini ada peluang bisnis. Akhirnya mulai pelan-pelan jualan walaupun sifatnya masih consignment. Kan join sama salah satu seller saat itu di daerah Depok. Tapi gue coba tekunin dari situ, jualan. Habis dari jualan, yang customer yang tadinya beli pomade sama gue, dia jadi kayak, cukurin rambut gue dong sekalian. Jadi kayak gitu ngalir ke situ. Nah gue coba dong akhirnya, kenapa enggak? Nah mulai trial deh tuh nyukur cuman pakai gunting kertas kayak gini nih. Nih gue kebetulan ada nih. Nih kayak gini sejarahnya nih gunting kertas. Megangnya juga pakai apa? Jempol telunjuk, demi Allah pakai jempol telunjuk. Kalau lo pengen lihat bisa visit Instagram gue, scroll yang paling bawah ada video gue nyukur masih megang jempol sama telunjuk. Beneran? Yang bener itu megangnya pakai jempol sama jari manis. Oh jari manis. Iya. Bukan jempol gitu. Telunjuk bukan. Terus yang gerak jempolnya, bukan dua-duanya begini, bukan. Jadi yang gerak jempolnya aja. Nih. Oh. Tuh, bisa kelihatan kan jempolnya doang yang gerak, bukan gini.
Nah kalau gini semuanya yang gerak. Kalian by the way Ini ini kan teknik yang bakalan gue benar. jadiin podcast bang. Gimana orang mau lihatnya? Ngebayangin Oh apa? iya goblok. Ya pokoknya Eta di mana Eta? Nah ini Di base camp lain. di studionya 29 podcast bang. Asik. Lain kali mau orang ulin ke ditunya. Justru gue tuh pengennya live ya bang ya. Nggak lewat virtual gini. Siap. Nah. Geus pandemik ya. Iya. Bogor kan wali kotanya kena pernah kena coronanya. Iya udah sembuh Wali kota sekarang. Ayeuna geus warasnya. Udah waras. Sembuh bang. Oh ya sarwa wae lah setengah goblok. Nah, Bang, lu berarti nyukur itu setelah lu tertarik ke dunia cukur, lu belajar? Iya dong. Akhirnya ya belajarnya masih dalam proses yang itu saat dimana banyak orang-orang yang beli pomade sama gua minta cukurin sama gua. Belajar dari situ kan. Ya jadi banyak tumbal lah waktu di Depok. Lu tahu sendiri pernah main ke Stronger Area kan? Banyak anak-anak nongkrong. Nah itu mereka tumbal-tumbal gua tuh. Gua cukur mereka nyamuk tipis. Nah benar. Bangsat disebut lagi. Iya gitu. Gua cukurin mereka tipis like a comb attachment number 1 kayak tipis undercut gitu cuman pakai gunting kertas. Ya kan? Ya nggak sedikit juga customer tumbal-tumbal itu yang bang pelan-pelan bang kegunting kulitnya anjing. Soalnya kan begini posisi kulit kepala itu benar-benar mepet. Gua biar untuk dapetin tingkat ketipisan itu kan benar-benar mepet banget. Sampai kegunting. Nah, akhirnya dari situ kenapa bisa memulai untuk jadi profesional barber? Saat dimana gua dapat proyek mural di Gangstone Barbershop. Jadi linknya kebuka dari situ tuh. Awalnya kan dapat proyekan mural dari ownernya Gangstone Barbershop, Pak Helmi. Nah, kamu juga kenal lah, jangan sosok itulah. Helmi ya? Bukan lain anjing. Helmi Zulkarnain. Oh iya. Helmi Moy ya? Ya, Helmi Moyes. Terus? Doi tahu gue orang IPE dan gue bisa gambar gitu kan. Dan terus dia ngelempar proyekan, Gi, lu bisa mural nggak? Oh bisa. Isi dong second shop gue gambar. Ya udah dia cerita mau konsep kayak gimana, gue berangkat lah. Survei dulu tempatnya kayak gini. Akhirnya besoknya eksekusi, gue gambar. Saat itu masih soft opening, barbershopnya masih soft opening, belum yang grand opening. Jadi pas gue lagi mural itu ya activity barbering tuh lagi berjalan kan. Nah, gue lihat pas lagi mural, wah enak juga ya jadi barbers gitu. Habis dicukur dikasih duit lagi di luar gaji pokok, ngerti nggak maksudnya? Iya. Duit goib berupa tip, paham lah. Iya. Tapi saat itu untuk ketertarikan menjadi profesional belum. Oke. Ya masih ngeliat aja. Dan si Helmi pun juga tahu gua orang IPE dan gua pernah nyukur gitu, dia tahu. Kebetulan memang second shopnya dia ini baru buka, terus dia ngebuka peluang, Gi, di sini jadi gue spot, gitu kan. Awalnya gue berpikir memang boleh juga nih, ya kan. Apalagi mengingat kondisi pekerjaan gue saat itu belum menemukan yang jadi diri bang. Produktif gitu kan. Enggak, masih belum menemukan pekerjaan yang produktif gitu. Yep. Masih yang cuman desain artwork, ilustrator gitu, maksudnya kayak orang bang bikinin gue desain buat brand gue ini dong. Masih freelance lah. Iya, masih ditato juga, terus ngeband, kelola musik studio kayak gitu. Dan gue berpikir ini memang kalau diakumulasikan penghasilannya nggak beda jauh dengan orang kerja formal pada umumnya. Cuman sebagai manusia kita kurang produktif tiap hari aja gitu, maksudnya nggak ada aktivitas tiap harinya. Iya. Kalau gue memang kalau sekalinya sibuk saat itu sibuk banget. Tapi sekalinya kosong lu bisa tidur bangun ketemu maghrib anjing. Iya bener. Akhirnya ya udah gue cobalah. Oke, gue iyain sebelum berangkat gue terus tingkatin jam terbang, nyukurin teman-teman di daerah rumah. Akhirnya berangkat ngalir gitu aja ya, berbekal itu ya kan, pengetahuan terhadap pomade ya kan,
Jadi dimudahkan dengan itu. Yang partner barber, tukang cukur gua saat itu, dia bisa nyukur rapi tapi belum bisa memaksimalkan dengan styling yang baik gitu kan. Baik ya. Kalau dulu kan zamannya slick everywhere, right, you know, bikin pom yang tinggi ya kayak gitu-gitu kan. Nah saat itu partner gue belum bisa ke arah situ, bukan yang meremehkan, belum ada yang bisa kayak gitu. Nah gue dengan kondisi baru bisa nyukur seadanya, tapi gue maksimalin dengan hasil styling yang hasil styling yang optimal dari situ. Ya kita sharing, gue ajarin mereka bagaimana cara styling yang baik, ya kan, yang maksimal kayak gimana. Mereka ngajarin gue cara tahapan-tahapan barbering yang baik dan benar, gitu aja, ngalir, udah. Akhirnya tanpa disadari ya udah berjalan sampai saat ini. Pesat banget gue sampai nggak ngerasa proses, gue nggak ngerasain sebuah proses, maksudnya nggak ngerasain sebuah proses yang rumit gitu, maksudnya cepet gitu aja, karena berupa bekal pengetahuan terhadap pomade aja, udah dimudahkannya dari situ. Itu loh bang yang maksudnya bikin gue takjub, anjing takjub, yang itu sih takjub. Iya nyaho banget. Nah, jadi perjalanan lu yang gue maksudnya tahu lah lu dulu kayak gimana sampai sekarang, gila anjir di stronger sahat. Iya cepet banget, gue juga nggak anjing sombong. Superstar man, fucking asshole. Anjing. Iya pokoknya gitu Robit, nggak sadar lah pokoknya mah, intinya lagi ngalir gitu aja. Nah gue kan tahu tuh lu punya idealis yang pakem bang. Lanjut, gue kencing dulu. Buat nyukur, apa lu punya style sendiri? Apa lu, kalau yang idealis kan biasanya gue cuma mau nyukurin ya sesuai karakter gue nih gitu. Oh iya. Atau ada juga yang nyukur ya udah terserah aja, yang penting gue cukur aja. Kan ada yang kayak gitu bang ya. Dalam dunia barbershop kita nggak bisa kayak gitu bro. Artinya permintaan pasar nggak semuanya sesuai dengan apa keinginan kita gitu. Ya kalau lu pakem punya idealis di klasik cut, sementara ada orang yang pengen modern, betul, ya kan? Terus lu nggak mau terima, lu nggak bisa hidup anjir, ya kan? Nah ya kayak gitu. Artinya gue kombinasikan, memang pada dasarnya gue suka dengan klasik gitu. Tapi tren saat ini mengkombinasikan akan hal itu, betul, ya kan? Nah akhirnya mau nggak mau gue terapkan klasik cut, tapi dibalut juga dengan unsur-unsur modern. Jadi ya masuklah kayak bisa dikategorikan new school, neoklasik kayak gitu-gitu kategorinya. Untuk sentuhan klasik tapi dengan finishing touch yang modern kayak gitu. Jadi tetap mengkombinasikan antara idealis dan komersial ya? Enggak juga, maksudnya ya tetap kita berusaha menyelaraskan itu aja agar kita bisa diterima dengan era perkembangan zaman kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi ingat quote Billy Stronger zaman dulu bang, ketika nanti gue nggak idealis lagi, bukan berarti gue itu bukan gue, tapi gue juga butuh makan. Tiga nyamuk lu ngasih ke gue. Bukan begitu. Bukan begitu. Ini saya luruskan. Karena penerapan saat menjadi profesional barber, saat penerapan semacam itu jauh sebelum gue menjadi profesional barber itu masih kepake sampai sekarang. Kayak contoh waktu masih zamannya gue berprofesi aktif sebagai worker, desain ilustrator, ada sometimes orang yang datang minta bikinin gambar nenek-nenek, beneran. Nah ya kan, minta dibikinin gambar nenek-nenek dengan tema Natal. Akhirnya dari situ, masa gue mau tolak? Sementara ini duit, ya nggak sih? But life must go on. Lu sampai kapan mempertahankan idealisme lu sementara lu hidup butuh makan kayak gitu. Nah, tapi secara secara garis besar ini masih dalam passion gua. Ya nggak sih? Kecuali ini udah di luar jalur idealisme gua. Kayak contoh saat ini gua sebagai pekerja kreatif lah, gua nggak bisa dikatakan pure barber karena ada pekerjaan-pekerjaan lain yang masih gua jalani seperti mural, ya kan, ilustrator,
dan lain sebagainya gitu. Gue nggak bisa dikatakan sebenarnya pure barber gitu. Bisa lu lihat dari feed Instagram gue, nggak semua hasil potongan kan, ada semua pekerjaan create gue yang lain gitu kan. Gue nggak bisa dikatakan itu. Artinya selagi masih dalam koridor passion, right, just do it, lakukan. Kecuali kalau sometimes gue, wah ada pekerjaan gede, cuman lu jadi kuli bangunan. Nah gue nggak mau kayak gitu. Karena gue sekalipun, bener nggak? Sekalipun lu memiliki penghasilan besar di situ, tapi lu nggak jadi diri lu, ya kan? Lu nggak akan nyaman, bro. Bener nggak? Iya. Kayak contoh nih, selama barber calling movement gue ini berjalan, ada beberapa yang terinspirasi, akhirnya bokul produk sama gue, beli belanja, nanya sharing, akhirnya ketemu, ngobrol segala macam. Bang, akhirnya dia cerita, bang, gue sih sebenarnya ada pekerjaan kemarin di Indomaret bagian gudang. Ada orang, ya kalau bisa dibilang penghasilannya udah cukup lah gitu, bahkan di atasnya gue barber calling gue masih sekian 10.000 lah kasarnya, price-nya masih jauh lah dibanding sama lu. Cuma gue lebih memilih jadi barber calling karena apa? Gue cuma pengen dihormati aja, bang. Pekerjaan gue saat itu, iya gitu bener. Gue nggak ngerasa nyaman di tempat kerjaan gue yang lama karena gue ngerasa kurang dihormati. Like a money machine, like I know. Kan kayak mesin uang, kayak gitu. Gue cuma pengen dihormati aja. Ya artinya kayak gitu. Kesimpulannya, ya lu lakukan pekerjaan selagi lu mencintai dan menyukai pekerjaan yang lu lakuin, just do it. Untuk apa penghasilan besar tapi lu nggak merasa comfort di dalam pekerjaan tersebut, ya lu nggak jadi lu, right? Kayak gitu, bro. Ngeri juga ya. Bang, minum dulu kan? Pusing gue liat. Minum itu tadi. Iya. Ngopi, sarwa ngopinya. Ngopi atuh. Kopi liong lain. Lain. Kopi liong lain eta. Lain atuh. Hah? Kapal selam lain eta. Kapal selam nggak nge-sponsorin, jangan disebut. Kumaha deh. Kumalai bet. Banyak sih sebenarnya bang, tapi gue lebih pengen banyak beberapa obrolan nanti itu live dan itu bakal ada di YouTube channel SBA. Itu lebih paten itu. Jadi kita lebih ngerucut kalau di sana ngebahas kayak benar. Pengen ngebahas tentang pomade, custom kultur, terus perkembangan pomade sekarang. Kayak gitu. Jadi mungkin obrolan ini hanyalah obrolan bridgingan awal kita. Anjing. Iya boleh. Bisa. Kalau dikatakan industri pomade saat ini menurun, memang. Apalagi minat orang terhadap pomade wet look gitu kan udah mulai menurun. Sekarang diganti dengan adanya varian-varian terbaru seperti clay, wet pass, terus ada juga air styling powder kayak gitu. Jadi orang saat ini nggak suka ya terlalu slick, rapet, padat kayak gitu, nggak. Lebih ke natural look sama dry look. Natural shine and dry look kayak gitu kan. Ya tinggal bagaimana kita yang berada di dalam industri ini bisa bertahan dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa keluar dari koridor idealisme kita gitu. Jalurnya. Betul. Karena gue emang si SBA coba buat mempertahankan idealisnya susah. Dalam arti gak bisa. Iya, dalam arti kita saklek ketika pasar pengennya A, kita saklek di B gitu. Nggak dapat. Gak bisa, hilang. Iya, lu bakal kehilangan pasar lu kalau kayak gitu. Ikuti pasar, cuma coba selaraskan dengan idealisme kita gitu aja. Jangan sampai keluar dari jalur koridor itu, gitu aja. Seperti itu, Manarol. Kayak gue pengen ngobrol itu antara idealis dan komersil sebenarnya, Mbak. Gimana maksudnya ketika kita emang kita mempertahankan idealis kita, tapi kan kita juga perlu kebutuhan yang lain. Ya paling yang tadi gue bilang, menyelaraskan. Iya, jangan sampai lu orang keluar jalur ya, kayak contoh misalnya SBA yang awalnya
make it, yang membuat produk-produk berbau grooming, ya kan. Terus tahu-tahu pasar lagi rame, contohnya kayak apa ya? Pasar lagi rame jualan minuman kopi, Back, bitches. atau apa lain, lu keluar udah nggak bikin pomade lagi, terus lu malah jualan kopi, ya itu menurut gua udah melenceng sih ya. Maksudnya kayak gua dari pakem awal lu mengikuti pasar yang benar-benar berbeda jauh dari awal langkah lu memulai. Oke. Nah itu gue paham, maksudnya itu kan emang bener jauh, maksudnya bener-bener di luar, bener jauh. Nah kalau lebih ke yang liquid, kalau lebih ke spesifiknya gini, misalkan brand kita ini punya idealisnya custom culture, tapi pasar lebih sukanya yang di luar custom culture. Gitu, lebih ke yang konsep modern minimalis lah. Nah kita mempertahankan si custom culture-nya ini gimana? Maksudnya idealis, gue pengennya custom culture gitu. Gimana kalau semacam itu ya? Ya coba diselipkan aja sih apa yang di situ jadi identitas lu, ngerti nggak maksudnya? Lu orang punya identitas di custom culture, walaupun sometimes dapat proyekan industrial atau minimalis, klasik, eksklusif dan lain sebagainya. Coba sebisa mungkin selipkan apa yang jadi identitas lu, supaya apa tujuannya, karakter lu orang nggak hilang, sentuhan kita masih ada. Iya, tak bisa. Gak apa-apa, gas aja. Tapi menurut lu kan udah ngelihat perjalanan SBA ya? Iya. Perjalanan para orang-orangnya juga udah lihat. Nah, menurut pandangan lu gimana Bang? Gimana apanya nih? si Perjalanan SBA-nya. Apakah masih terus jalurnya? Yang gue lihat enggak, gini, SBA tuh terus berinovasi ya. Yang gue suka itu SBA terus berinovasi, mengembangkan semua produk-produknya yang sampai saat ini gue lihat tetap pada jalur idealismenya tetap ada, masih bagus, dan gue salut itu. Terus berkembang, terus berinovasi, dan tidak menghilangkan cita rasa asli, ya kan, dari si SBA tersebut. Tangan dong. Iya gitu. Mungkin segitu. Gas aja Rul, kalau menurut gua, kalau sometimes ada yang minta proyekan apa-apa yang sampai menurut lu ini kayaknya di luar pakemnya SBA, gas aja. Karena gini lu, percaya, lu tetap bisa menyelipkan identitas lu. Tetap bisa, akan ada satu sektor gitu kan, atau satu bagian yang dimana lu tetap bisa keluarin lu orang punya identitas. Kayak gitu. Sentuhan bisa hilang. Sentuhan SBA-nya masih kerasa lah. Iya, bener banget. Ya kecuali lu kayak misalnya tahu-tahu dapat proyekan bikinin kopi, ya kan, minuman kopi, atau apa namanya, tahu-tahu merambah ke yang lain yang dimana di luar jalur lu lah. Ya nggak sih? Nah itu baru yang harus dipertimbangkan. Kayak gitu. Nyahoto saya goblok. Oke Bang, mungkin cukup sekian dulu nih Bang ya. Gue sih sebenarnya masih kenapa sebentar banget. Aduh. Nanti kalau kita banyak buka lagi di sini, nanti kehabisan konten yang di SBA Bang. Oh ya boleh. Pokoknya sama lamun orang rek ulin kadi itu dijemput dina stasiun Bogornya. Iya, Cilebut. Nah. Iya. Iya, nanti gue siapin dulu studio. Pakai MX lain. Pakai MX lain. Gue mau nyiapin. Masih aya eta MX. Aya. Sejarah. Siga nama orang mah geus payu. Pernah membonceng Pildi Stronger. Tiger kumaha Tiger? Aya. Mana Tiger? Aya. Aman. Sibuk naon manehna? Sibuk ngurusin dokumen dia mah. Dokumen lain ya. Aya ranah-ranahna nya.
Para pasukan SBA mah aya ranahnya nya. Ada ranahnya. Eta bagian pemasaran tah. Eta tah bagian pemasaran. Bagian ngebro. Lamun teu pararagu maneh pokona dicari ku urang nya. Lamun formulan teu pararagu pokona maneh. Gitu dulu Bang ya. Alright, sip. Thank you very much. Welcome, Thank you very much Ferdi Stronger di Stronger TV. Alright. Sangat menginspirasi dan gue sangat salut ke lu. Gue sangat salut. Alright. Kalau gue bisa angkat topik, Maju gua angkat terus topik. SBA, sukses buat teman-teman yang ada di dalam. Semoga selalu diberikan kelancaran. Amin. Amin. Oke. Thank you. Shout out Ferdi Stronger. Woo! Ayo Bang, makasih Bang. Waalaikumsalam. Belum, Sip. Assalamualaikum dulu. Waalaikum. Yo Bang. Aku mahas itu goblok. Assalamualaikum. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.